Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema firman Tuhan selama bulan ini yaitu meragukan Tuhan. Ya, pada minggu lalu dibahas ya bahwa ketika kita meragukan firman Tuhan atau ketika kita meragukan Tuhan, apa yang kita lakukan adalah tidak perlu, ayo ada yang ingat tidak? Tidak perlu malu. Jangan malu. Dan di minggu yang kedua ini kita juga belajar bahwa meragukan Tuhan itu bisa loh menjadi kesempatan untuk memperdalam iman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau seandainya ada rumah yang tua, rumah yang usang, rumah yang rapuh, biasanya apa yang perlu kita lakukan dalam rumah itu? Apa? Perbaiki. Mungkin bahasa kerennya perbaiki ya, benar ya? Oh ya, oke, saya kurang kedengaran. Perbaiki, mungkin bahasa kerennya adalah renovasi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, rumah bisa tua, rumah bisa usang, rumah bisa rapuh. Ternyata sama halnya dengan iman. Iman bisa rapuh, iman bisa usang. Jadi kita perlu yang namanya tindakan renovasi. Renovasi tujuannya apa? Dibongkar, benar ya Pak Kiki ya? Barusan kelas besar kita dibongkar dulu, kemudian direnovasi, benar ya? Jadi dibongkar, kenapa dibongkar? Untuk diperbaiki. Selain diperbaiki Bapak Ibu, apa yang kita harapkan dari bangunan itu? Supaya semakin lebih baik dari sebelumnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sama seperti firman Tuhan yang dikhotbahkan minggu lalu, jangan malu. Karena ternyata Tuhan bisa pakai keraguan kita akan Tuhan, itu menjadi kesempatan untuk merenovasi, memperdalam iman kita. Tuhan mau mengingatkan kita tentang hal penting yang mungkin selama ini kita lupa. Tuhan mau menyadarkan kita tentang apa hal yang harus kita lakukan. Dan Tuhan mau membuat kita semakin mengenal Dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca menjadi perenungan kita pada hari ini terambil dari Matius 14 ayat 28 sampai 32. Ya, mari kita buka HP kita. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Matius 14 ayat 28 sampai 32 yang sudah mendapatkan katakan amin. Oke, kita akan baca secara bergantian ya Bapak Ibu. Saya akan membaca ayat ke-28, Bapak Ibu baca ke-29, begitu seterusnya sampai ayatnya yang ke-32. Saya akan mulai Matius 14 ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata Petrus pernah mengalami keraguan dan kebimbangan dalam perjalanan imannya kepada Tuhan. Tapi ternyata dalam keraguan perjalanan iman itu, saudara, dia mendapatkan suatu pendalaman iman yang luar biasa. Kita ada baca tadi dalam teksnya. Apakah itu yang kita bisa pelajari dari Petrus? Pendalaman iman seperti apa yang dia alami kepada Tuhan sehingga itu boleh menjadi pembelajaran buat kita. Yang pertama adalah kembali fokus kepada Tuhan. Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Saudara tahu ya cerita firman Tuhan ini? Wah, sangat sering kita dengar waktu kita sekolah minggu. Wah, anak-anak, ada Petrus.
pengen berjalan di atas air menuju Tuhan Yesus. Ini sebuah firman yang sangat-sangat familiar buat kita. Betul ya Bapak Ibu? Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, apa sih yang membuat Petrus ragu sehingga akhirnya dia tenggelam dan tidak bisa melanjutkan langkahnya menuju Tuhan Yesus ketika dia berada di atas air? Apa tadi ada di ayat firman-Nya? Karena tiupan angin. Kalau Cuanto baca di dalam terjemahan yang lain dikatakan bukan hanya tiupan angin ya, tapi besarnya angin. Berarti wah ada tantangan nih. Kalau mungkin anginnya biasa-biasa aja, mungkin dia nggak ragu, nggak bimbang. Ini anginnya besar. Kemudian hal yang membuat dia ragu ketika dia memandang sekelilingnya, ada ombak yang besar yang dia rasakan sehingga hal itu membuat dia takut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, artinya Petrus tidak bisa melanjutkan langkahnya kepada Tuhan karena dia mengalihkan fokusnya atau teralihkan fokusnya yang dari tadinya kepada Tuhan harusnya berjalan nih menuju Tuhan. Benar ya? Sekarang belok nih. Lihat yang angin kencang tadi. Saudara dikasih oleh Tuhan, berarti fokus kita menentukan langkah hidup kita. Oke. Contoh punya sesuatu di sini dan contoh akan pilih salah satu volunteer yang akan maju ke depan. Siap-siap lah ya, contoh tunjuk ya. Siapa ya kira-kira ya? Cedevi deh boleh. Cedevi boleh ke depan. Ini kata hati Cuanto ya, tidak dipersiapkan. Tuhan memilih Cedevi untuk menjadi volunteer ya pada saat ini. Oke, sekarang Cece berdiri di sini, coba di sini ya. Oke. Contoh kasih tunjuk koin ini. Kasih tunjuk koin ini. Sekarang Cedevi, apa yang Cedevi lihat? Angka 200. Oke, gimana ukurannya? Kecil. Kecil ya? Saudara semua lihat dari jauh? Kecil ya? Ada yang bilang besar nggak? Nggak ada ya? Semua bilang kecil. Oke, saudara yang dikasih oleh Tuhan, contoh akan lanjutkan nanti. Ternyata ketika koin ini diletakkan jauh, maka dia akan kelihatan kecil. Apodio kecil, tidak mengganggu. Bahkan mungkin kita lewat aja nggak peduli, kecil. Tidak mengganggu, benar ya saudara ya? Karena jauh, nggak dekat dengan kita. Coba sekarang koin ini saudara, saya taruh coba. Di mata Cedevi, depan matanya sampai sini kira-kira cak mana ukurannya sekarang? Besar ya? Dibanding di sini tadi? Kecil. Sekarang? Besar. Kalau seandainya Cedevi, ini ngikut Cece terus depan mata Cece. Oh ngikut terus, kira-kira apa yang Cece rasakan? Mengganggu. Terima kasih, berikan tepuk tangan untuk tidak salah Tuhan memunculkan dalam hati Cuanto ya untuk memilih Cedevi ya. Oke saudara, ketika koin ini diletakkan dekat tepat mata kita, maka apa yang terjadi itu akan mengganggu, menguasai kita. Semakin dekat, semakin besar, dan tidak hilang dari pandangan mata kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan sama seperti keraguan. Kita anggap koin ini adalah keraguan. Semakin kita melihatnya, semakin kita memikirkannya, semakin kita mengizinkannya memenuhi langkah hidup kita, maka apa yang terjadi? Keraguan itu makin besar. Keraguan itu menguasai kita, bahkan menghanyutkan kita sama seperti Petrus yang tenggelam. Petrus tenggelam karena ketakutannya.
Saudara dikasih oleh Tuhan, bahkan seringkali yang terjadi adalah bukan keraguan yang mendekat, tapi kitalah yang mendekat kepada apodio ini ya. Wih, semakin ditatap, semakin pusing. Semakin mengganggu ya saudara. Kadang-kadang kitalah yang mendekat. Bukan keraguan yang datang, kita yang mendekat. Saudara, bukan baru-baru ini ya, beberapa waktu yang lalu saya sangat sedih ada seorang yang contoh kenal, dia adalah seorang Kristen. Tapi kemudian contoh kurang tahu kejadian apa yang membuat dia pada akhirnya meragukan Tuhan dan pada akhirnya dia berbelok ke agama lain. Keraguan yang membuat dia berbelok ke agama lain. Dia malah sibuk, apa yang terjadi? Dia malah sibuk mempelajari iman orang lain, bukan sibuk untuk mempelajari imannya. Nah itu keraguan tadi, semakin dekat, semakin buat dia berbelok. Saudara, contoh pengen sampaikan ini. Ragu itu manusiawi. Tapi jangan terlalu lama. Contoh bilang tadi ragu yang kita yang mendekat kepada keraguan. Kadang-kadang kita nggak undang keraguan loh contoh, dia tiba-tiba datang di pikiran kita. Oke, ragu itu manusiawi, tapi jangan terlalu lama. Mesti cepat-cepat kembali. Ya karena kita masih hidup di dalam daging. Kadang tanpa kita minta dia datang sendiri. Boleh ragu, tapi cepat kembali. Seperti poin yang pertama ya, kembali fokus kepada Tuhan. Contoh sendiri sama seperti Petrus. Jadi ketika keraguan itu muncul di pikiran contoh selalu membuat satu lingkaran iman, walaupun keraguan itu datang, tapi contoh usahakan dia tidak boleh masuk dalam lingkaran iman contoh. Jadi setiap kali keraguan itu datang, contoh usahain dia nggak boleh masuk nih di lingkaran yang contoh percaya di imannya contoh. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, contoh belajar sepenuhnya pada kebenaran bahwa tanpa melihat biar iman yang lebih besar. Bukan keraguan. Saudara dikasih oleh Tuhan ketika kita ragu dan supaya kita cepat kembali, apa yang kita lakukan adalah menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang melihat kebaikan Tuhan. Ini sudah dikhotbahkan minggu lalu, contoh ingatkan lagi. Menoleh kepada penyertaan Tuhan. Saudara tahu bahwa Petrus ini orang yang luar biasa. Dia satu-satunya murid yang lihat Tuhan ada di sana. Ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau itu engkau suruhlah aku datang ke sana. Wah hebatnya ya. Berarti ada langkah iman. Dia keluar dari perahu dan dia melangkahkan kakinya. Ada langkah iman. Berhasil berjalan di atas air. Tetapi kenapa tiba-tiba di perjalanan kemudian ragu? Contoh bayangin, coba saja ya, Petrus ketika dia melihat angin, dia langsung tutup mata saudara. Coba dia membayangkan, tadi waktu aku keluar dari perahu, aku hentakkan kakiku, aku ada di atas air, Tuhan sudah menyertai aku. Maka sama halnya, demikian aku juga pasti bisa menuju kepada Tuhan. Angin ini, gelombang ini tidak akan bisa menggoyahkan aku. Itu yang contoh bayangkan. Di saudara dikasih oleh Tuhan. Karena keraguan yang berlama-lama jangan sampai membuat kita pada akhirnya menyesal. Keraguan membuat iman kita kecut. Betul? Keraguan bisa melumpuhkan. Bahkan membuat kita berbelok arah seperti yang contoh katakan tadi. Cepat-cepatlah pegang janji Tuhan. Yang kedua saudara, apa yang kita belajar dari Petrus? Jujur pada Tuhan.
Saudara, iman yang naik turun Tuhan terima karena tidak ada iman yang selalu di puncak. Ada iman yang selalu di puncak, saudara? Cia imannya selalu di puncak? Tidak ya, naik turun ya Cia ya. Koyuyu imannya selalu di puncak? Wih, aku tidak akan pernah tergoyahkan. Aku akan menjadi orang yang paling rajin pelayanan, orang yang paling rajin saat teduh, orang yang paling rajin ke gereja. Tidak akan tergoyahkan. Ada seperti itu? Kalau ada contoh puji, bagus. Tapi kenyataannya seringkali banyak iman yang naik turun kok. Kenapa saudara? Petrus saja. Ini Petrus orang adalah lingkaran dalam Tuhan. 12 murid Tuhan yang selalu bersama-sama dengan dia, selalu melihat mukjizat, memecahkan roti menjadi banyak, mukjizat ini, mukjizat itu, penyembuhan dan lain sebagainya. Kemudian dia berada bersama-sama di perahu, dia melihat Tuhan secara nyata. Tapi pacak ragu, bisa bimbang. Saudara, jangan-jangan orang yang paling banyak bimbang hari-hari ini adalah orang yang justru banyak pelayanan. Orang yang justru rajin ke gereja. Contoh mau ajak kita. Ayo kita jujur kepada Tuhan. Ayo kita datang kepada Tuhan. Sama seperti yang dilakukan Petrus. Ketika dia tenggelam, saudara, apa yang dia lakukan? Dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, itu ungkapan yang jujur. Contoh bayangin lagi ya, contoh ini suka membayangkan cerita itu kalau gimana ya, coba ceritanya nggak kayak gini ya, ceritanya kayak gitu. Petrus jalan-jalan tenggelam, diem be. Wih tenggelam, wih Tuhan tahu be isi hati aku diem be. Wih tenggelam, mati saudara, ceritanya nggak gitu. Tapi walaupun kita tahu Tuhan tidak akan membiarkan dia mati. Apa yang dia lakukan adalah dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Saudara dikasih oleh Tuhan, ayo kita datang jujur. Ketika kita ragu, ketika kita hampir tenggelam, kita berseru kepada Tuhan, kita jujur, kita berteriak, Tuhan tolonglah aku. Berteriaklah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Tuhan, aku gak sanggup. Ini masalahnya terlalu berat. Tuhan, aku capek. Capek hidup seperti ini. Baru-baru ini contoh sangat sedih dan ikut mendoakan juga ada seorang dari jemaat kita yang sharing kepada contoh. Dia punya begitu banyak masalah ya, saudara dikasih oleh Tuhan, dan kemudian dia berkata seperti ini. Contoh Tuhan itu di mana sih? Dia peduli gak sih sama aku? Seorang yang rajin datang ke gereja, bisa. Contoh tidak menjudge, setiap kita bisa mengalami itu. Dan bahkan contoh sendiri bisa mengalami itu. Contoh bilang ke dia, kamu menangislah sekencang-kencangnya di hadapan Tuhan. Hati yang hancur adalah korban syukur yang harum di hadapan Tuhan. Hati yang hancur adalah sebuah persembahan yang Tuhan nanti-nantikan. Dia senang terhadap orang yang jujur apa adanya. Dia gak suka terhadap orang yang pakai topeng, bahagia di luar, happy, tapi ternyata di dalam terpuruk. Tuhan mau kita datang, kita apa adanya, kita jujur di hadapan Tuhan. Mungkin di depan orang kita gak bisa jujur. Kita tersenyum hari ini, kita tertawa hari ini. Tapi di hadapan Tuhan kita bisa menjadi diri kita yang paling buruk, bobrok. Amin. Karena Tuhan mau menampung air mata kita, kesedihan kita.
Sama seperti Petrus berteriak minta tolong. Ketika kita berseru, saudara, apa yang kita rasakan? Kita punya damai, kita lega. Amin. Ketika kita berteriak, kita berseru kepada Tuhan, kita jujur sama Tuhan, kita belajar untuk menerima keadaan dan berserah kepada Tuhan. Kita belajar menunjukkan kalau aku butuh Tuhan. Aku butuh Tuhan. Tuhan tolong aku. Dan saudara tahu, pasti Tuhan jawab. Ya, sekalipun mungkin jawabannya tunggu, oke, atau mungkin pun tidak. Tapi ingat, Tuhan tetap menyertain kita. Sertain kita, semua proses itu mendewasakan iman kita. Saudara dikasih oleh Tuhan. Jangan tunggu ditanya dulu, baru datang. Kamu kenapa kok sedih? Baru cerita. Kita di keluarga punya kebiasaan ya, kasih tahu kepada anak-anak, papi mami sangat menghargai. Kalau kamu bisa datang jujur sama papa mama, dibanding kamu ditanya, kamu kenapa? Ada apa tadi? Lebih baik kamu datang kepada papa mama, "Ma, tadi aku seperti ini, aku alami seperti ini." Nah, papa mama akan kasih jempol buat kamu. Kita aktif cari Tuhan. Jangan tunggu lagi mood nggak mood. Aktif cari Tuhan. Cari Tuhan hari ini. Kamu lagi sedih, kita lagi ada pergumulan, cari Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, jujur kepada Tuhan. Oke, yang ketiga, kesempatan mengalami Tuhan. Saudara, setelah Petrus kembali fokus pada Tuhan dan berseru minta tolong, hal apa yang dialaminya adalah ia mengalami Tuhan. Dikatakan segera, ada kata segera di situ. Yesus mengulurkan tangannya. Jadi saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang lelet. Tuhan itu bukan Tuhan yang lambat. Tuhan selalu tepat waktu. Dia nggak berlama-lama. Waktu Tuhan selalu waktu yang terbaik. Segera. Tuhan tuh selalu percaya bahwa setiap pergumulan yang membuat kita ragu dengan Tuhan itu sebenarnya memberikan kita kesempatan memperoleh pengalaman iman yang jauh lebih besar. Saudara, andai saja Petrus tidak tenggelam, dia pasti tidak bisa menyaksikan bagaimana Tuhan waktu mengulurkan tangannya. Benar gak? Kalau dia nggak tenggelam, dia nggak ada mengalami itu. Hebatnya Tuhan mengulurkan tangannya, menggenggam aku dan mengangkat aku. Wah, itu pengalaman yang luar biasa, itu mukjizat. Kita merasa spesial di hadapan Tuhan. Tapi, Cuanto ingin kasih tahu ini kepada kita. Pergumulan, Tuhan mempunyai cara tersendiri untuk berjumpa dengan setiap umatnya. Jangan memaksakan pengalaman orang lain buat kita. Cuanto, aku juga pengen kayak Petrus mengalami mukjizat seperti itu, mengalami pengalaman yang luar biasa. Tidak selalu, Tuhan punya cara-cara yang baru untuk kita mengalami dia. Cara-cara yang lain untuk kita mengalami dia. Cara-cara yang kita tidak sangka. Saudara, kita bahkan mungkin di saat kita berdoa, kita bisa mengalami Tuhan. Kita lagi bekerja, kita bisa mengalami Tuhan. Kita lagi liburan, kita bisa mengalami Tuhan. Kita dalam kondisi yang buruk, kita dalam kondisi yang baik. Tuhan punya cara tersendiri untuk menolong kita dan berhubungan dengan kita. Tapi kuncinya adalah satu, adalah buka hati kita. Izinkan Tuhan bekerja dan percayailah dia. Sudah dikasih oleh Tuhan, contoh akan tutup firman Tuhan hari ini. Hari-hari ini, setiap kita yang mengalami keraguan besar, sampai buat kita gak mau ke gereja.
Cuanto mau ajak nih yang ada di rumah. Tuhan sedang Tuhan sedang menantimu. Tuhan sedang menunggumu. Datanglah. Setiap kita yang berbeban berat, mungkin hati kita udah tawar, Tuhan di mana? Kok Tuhan kayak gak peduli? Saya mau katakan ini, mendekat kepada Tuhan. Tuhan sedang menantimu. Tuhan sedang menunggumu. Tuhan akan siap mengulurkan tangannya. Ketika engkau berteriak minta tolong, Tuhan akan mengangkat engkau dan memulihkan hidupmu. Sampai pada akhirnya kita akan menyaksikan perbuatannya yang luar biasa. Saudara tahu, kita belum melanjutkan satu ayat ya, yang ada di akhir tadi firman Tuhan. Coba kita cek kembali. Ayat 33. Matius 14 ayat 33. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Mereka menyaksikan dan mereka memuji memuliakan Tuhan. Saudara, kalau saat ini Tuhan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau ragu-ragu? Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami, Tuhan, bahwa ketika kami teralihkan fokusnya dengan masalah pergumulan yang begitu besar sehingga membuat kami ragu dan tawar hati, Tuhan tolong kami. Biar kami boleh kembali kepada Tuhan. Secepat mungkin, semakin lebih baik. Ajar kami jujur kepada Tuhan dan aktif mencari Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami juga Tuhan. Biar kami mengalami Tuhan. Biar kami menyaksikan Tuhan. Biar kami boleh menikmati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.